Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul karim wa nanu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram masyarul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sama-sama panjatkan ke Zat yang Maha Agung, yang Maha menganugerahkan nikmat kepada kita semuanya. Wabil khusus nikmat iman dan Islam, nikmat yang paling besar, modal hidup bagi manusia adalah keimanan kita kepada Allah. Maka pada kesempatan ini Allah berikan nikmat kepada kita dengan keimanan sebagai landasan hidup kita, dengan keislaman. Rasa keislaman, agama yang dipegang oleh kita, menjadikan syariat yang membawakan keselamatan di dunia dan akhirat. Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat, kita semuanya diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah, masih bisa melaksanakan segala yang diperintahnya, dan juga masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjauhi segala yang dilarangnya. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa disampaikan ke baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya hormati kelas ketua remaja beserta jajarannya, para guru, para asatidz, para hujaj, bapak-bapak, saudara-saudara yang hadir, para remaja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin rahimakumullah, malam ini saya akan mengajak satu kekuatan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu keistimewaan yang dijadikan istimewanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi istimewanya umat Rasulullah yang pernah disampaikan, umurnya itu pendek tapi usianya panjang. Usianya diciptakan oleh Allah, diciptakannya sama semenjak diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Semua ruhnya sudah diciptakan oleh Allah, tapi umurnya pendek. Walaupun demikian, umat Rasulullah amalnya banyak. Walaupun umurnya pendek, amalnya banyak. Bisa lebih banyak amalnya dibandingkan dengan jumlah umurnya.
Maka ada salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah pada kesempatan ini, ada salah satu surat di dalam Al-Quran yang Allah istimewakan untuk umat Rasulullah, yaitu keistimewaan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas yang sering Bapak hadirin dibacakan baik ba'da sholat, kadangkala seringnya dibaca ketika tahlilan, ada yang meninggal, ada yang syukuran, rasa syukur, maka pasti diantaranya surat Al-Ikhlas adalah dibaca. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang ke-16 dalam kitab Al-Usfuri, mudah-mudahan ilmunya Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Usfuri ini yang senantiasa malam Senin ketiga ini disampaikan, mudah-mudahan keutamaannya sampai kepada kita, dan ilmu-ilmunya yang disampaikan oleh musannif Muhammad bin Abi Bakar mudah-mudahan menjadikan upaya kita menjadi orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Mari kita baca suratul Fatihah khusus untuk musannif. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan beliau adalah diantara yang menjadikan wasilah sampainya syariat kepada kita. Mudah-mudahan juga menjadi wasilah Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW untuk kita semua mendapatkan syafaatnya. Dzurriyyati wa ila jami' ashabi Rasulillah Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahaba wa tabi'ina bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ila jamil malaikatil muqarrabin wal fuqaha'il muhaddisin wal ulama'il arifin wal musannifin al mukhlisin wal mufassirin al mukhlisin khususan Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Usfuri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-hadisus sadisu asyara. Hadis yang ke-16. An Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah annahu qala. Hadis ini sumbernya datang dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupu kalau putra pamannya Rasulullah, Abu Thalib, dan juga sebagai menantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah Sallallahu Taala Alaihi Wasallam, bahwasanya kata Sayyidina Ali, Rasulullah pernah menyampaikan sabdanya Sallallahu Taala Alaihi Wasallam, mudah-mudahan rahmat Allah tercurahkan kepada baginda Nabi dan keselamatannya. Beliau menyampaikan, man qara'a qul huwallahu ahad ila akhiriha ba'da sholatil fajri asyara marratin. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca surah Qul huwallahu ahad ila akhirnya, Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bacanya yang benar, Pak. Kadang bacanya Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid. Yang benar, di sana ada hukum membaca makharijul hurufnya, tajwidnya. Qul huwallahu ahad. Nah, itu qalqalah.
Karena saking cepatnya Allah semua dan seringnya begitu. Ya, nanti artinya berubah. Kalau kalimat yang dibacanya enggak benar, artinya akan berubah. Ayat surat Al-Ikhlas, barang siapa yang membaca surat ini, kata Nabi, ba'da sholatil fajri, setelah sholat subuh. Nah, sholat fajar itu sholat subuh. Asro marrotin 10 kali. Nah, kira-kira Bapak sering baca nggak? Nah, habis subuh kadang langsung kabur, buru-buru ngejar ke pasar. Nah, gitu. Kalau karyawan buru-buru ngejar jemputan, nah takut ketinggalan. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, sampai akhir ayat, sampai akhir surat, setelah sholat fajar atau sholat subuh, 10 balikan. Paling ada 5 menit, Pak. Kira-kira 5 menit lah. Gak lama, paling lambat 10 menit lah. Lam yasil ilaihi danbun fi dzalikal yaum wa in jahada asyaitanu. Kata Rasulullah, barang siapa membaca surat ini 10 kali dawam setiap habis subuh, Pak Ketua DKM. Sekarang sudah tahu nih. Ini kata Rasulullah, barang siapa yang membaca 10 balikan surat Al-Ikhlas setiap habis sholat subuh pagi hari, maka Allah tidak akan mudah bagi dirinya untuk terjerumus dalam dosa. Artinya akan dijaga dirinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan gampang dirinya terjerumus perbuatan dosa. Wa in jahada asyaitonu, walaupun kata Nabi sekuat-kuatnya setan menggoda, enggak gampang. Karena apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirinya akan dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti doanya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala godaan setan. Maka ketika dibacakan surat Al-Ikhlas 10 kali setiap pada sholat subuh setiap hari, dirinya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak hadirin rahimakumullah, karena sifat manusia di dalam surat Asy-Syamsi Allah sampaikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu menciptakan manusia dan mengilhamkan dalam dirinya sifat pertama, sifat buruk, yang kedua sifat takwa. Allah yang menciptakannya, Allah yang memberikannya, dan Allah yang akan mengaturnya. Ketika kita pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah yang mengatur. Pak, contoh, uang kita banyak, kekayaan kita ada. Ketika Allah tidak hentikan keinginan kita habis. Karena Allah tidak menghentikan keinginan terus. Udah beli mobil satu, beli lagi. Udah beli satu, kan ada tuh artis sampai begitu dijejerin. Untuk apa gitu? Kan cuman keinginan. Ketika Allah, keinginan kita tidak dihentikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya pengen aja. Sebanyak apapun kekayaannya habis, dipakai untuk menutupi keinginan. Tapi kita yang serba terbatas nih, Pak. Allah hentikan keinginannya. Allah kurangkan keinginan, tidak ingin ya karena tumboganan bade meser ge ka mana artosna. Tapi ternyata Allah berikan.
Ada Pak orang yang terbatas kekayaannya, penghasilannya, keinginannya ditambahkan oleh Allah. Akhirnya apa? Terjerat bank emok, terjerat online. Itu keinginannya terus. Nah, makanya bisa jadi, perhatikan, bisa jadi bukan masalah usaha kita nggak cukup, tapi Allah tidak menghentikan keinginan kita terus aja terus. Hari ini udah selesai, besok masih ada keinginan apa aja terus. Nah, ini bagaimana caranya? Sayyidina Ali menyampaikan, ya, Rasulullah SAW menyampaikan, dawamkan baca surat Al-Ikhlas habis sholat subuh 10 kali. Dawamkan. Insya Allah keinginan itu akan direm oleh Allah. Ingin itu, ingin ini. Tetapi keinginan untuk berbuat kebaikan akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Keinginan untuk menjadikan orang soleh akan ditambahkan. Karena apa? Setannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini ada kalimat, Pak. Kalimat nasihat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Apa Sayyidina Ali sampaikan? Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang bisa membenahi kondisi dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dekat dengan Allah, ibadahnya ditata kembali. Jangan-jangan karena sholatnya kurang diperhatikan, jangan-jangan karena sedekahnya kurang dilaksanakan, jangan-jangan dengan tetangganya tidak baik. Tetapi ketika dia memperbaiki diri hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Maka Allah dengan mudah akan memperbaiki urusan dirinya dengan orang lain. Bisnisnya gampang-gampang saja, nyari kerja nggak susah, dimudahkan oleh Allah. Kadang kalau kita yang didulukan adalah nafsu usaha kita. Ayo coba ini, coba itu, tapi Allahnya ditinggalkan. Seorang tenaga masih keras, masih kuat, masih ada dan sebagainya. Padahal terasa, Pak, Bapak yang sudah usia sekarang bagaimana perasaannya? Pengen itu, pengen ini sudah mulai turun. Perasaan dikit-dikit cangkeng nyeri kan, dikit-dikit kepala pusing kan. Terus ayah paragel ayah, semua serba dirasakan apa? Mulai Allah hentikan sedikit-sedikit. Tapi dulu ketika masih peteng-teng, masih kuat tenaga, sholat terus aja, ibadah aja, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini salah satu amalan yang disampaikan Rasulullah SAW. Bahkan ini menjadi satu buah ijazah. Dari hadis ini menjadi satu buah ijazah bagi kita. Rasulullah menyampaikan barang siapa yang mau membaca surat Al-Ikhlas 10 kali setelah sholat subuh, dawam rutin setiap hari. Habis subuh baca sebentar. Saya 15 menit itu bisa 100 kali, Pak. 15 menit bisa 100 kali. Ya 10 menit ya kira-kira dibagi aja. Ya 2 menit lah selesai 10 kali. 5 menit lah paling lama. 10 menit sejenak kita duduk habis sholat subuh, habis doa bersama, ya doa berjamaah, duduk sejenak. Biasakan isi kehidupan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa sampai surat Al-Ikhlas diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena
Wahia suratun makiyatun. Surat Al-Ikhlas itu adalah surah yang diturunkan di kota Mekah. Maka termasuk golongan suratun makiyah. Ayat suratun madaniyah atau yang diturunkan di Madinah. Artinya begini Pak, di dalam Al-Quran itu ada dua, surah makiyah, surah madaniyah. Surah makiyah itu surah-surah yang diturunkan ketika Nabi ada di Mekah. Rata-rata sebelum hijrah ke Madinah. Maka setelah hijrah ke Madinah banyak surat-surat diturunkan di Madinah. Surat Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, At-Taubah, Al-A'raf, terus. Itu biasanya surah-surah yang panjang. Surah-surah yang pendek banyak diturunkannya di Mekah. Kenapa? Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah-surah ini di kota Mekah ketika Rasulullah masih kondisi belum aman. Turun wahyunya aja sembunyi-sembunyi. Masih ada ketika beliau di Gua Hira pertama, surah Makkiyah. Terus semuanya dalam kondisi, nah inilah hebatnya sistem yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu nggak paham. Allah sendiri menyampaikan wahyu sebagai landasan syariat, tidak sekaligus bertahap, kondisional. Kalau kita kebanyakan memaksakan. Contoh, punya anak, bapak punya cucu, sekolah tadi itu jangan, supaya hafal Quran didendelkan, dipaksa sampai anak usia dini harus banyak hafal. Bagus. Tapi sistem yang memaksakan bukan sesuai dengan contoh yang dicontohkan Rasulullah SAW. Bertahap, sedikit. Nah inilah surah Al-Ikhlas, termasuk suratun Makkiyah. Wahia arba'u ayatin, yang terdiri dari 4 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4, enggak banyak. Ada 4 ayat. Wahum su asaro kalimatin, ada 15 kalimat. Nah, nggak pernah ngitung Bapak. Yang tahu pokoknya ada 4 ayat. Ternyata kalimatnya ada 15. Mana disebut kalimat? Kul 1, Kul huwa 2, Allah 3, Allah lagi 4, As-Somad 5, Lam 6, Yalid 7, Walam 8, Yulad 9, Walam 10, Yakun 11, Lahu kufuwan ahad. Ada 14, kurang 1. Nah, ada yang kelewat. Ada yang kelewat. Apa yang kelewat? Nah, kita sebutkan lagi. Kul huwa. Nah, huwanya yang ke huwa. Kul huwa. Allah 3, Allah lagi 4, As-Somad 5. Nah, terus Ahad dulu kelewat 1. Nah, itu ahadnya kelewat. Qul huwallahu ahad. Ada 15, pas. Berapa hurufnya? Nah, ada berapa? Jumlah hurufnya ada berapa? Ada 47. Banyak. Yakni wahia surat Al-Ikhlas ini wasab'atu wa arba'una harfan. Ada 47 huruf. Ada 47 huruf.
Bapak hadirin rahimakumullah. Ayat Al-Quran semuanya sakral. Ayat Al-Quran semua mempunyai makna. Dan ayat Al-Quran semuanya huruf per hurufnya adalah huruf yang suci, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam surat Al-Waqi'ah sampai dinas oleh Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Hati-hati bawa Quran, baca Quran, pastikan diri kita dalam keadaan suci. Ulah kos zaman ayeuna. Ini nih ada kelompok-kelompok yang Al-Quran dikantongin, bawa kemana? Nggak tahu dia punya wudhu atau enggak kan? Boleh dibawa, tapi dengan kondisi kita bawanya dalam keadaan suci. Kalau mau dibawa kemana-mana dibungkus di tempat yang bersih, dipisahkan. Jangan kita nenteng dalam keadaan kita punya hadas. Pak, zaman dulu nih bapak-bapak apalagi yang diajarkan oleh orang tua kita, guru kita, sampai Al-Quran tergeletak di bawah aja kita ambil sampai di paralun-paralun kan gitu. Pak, bodak kaya nama bororaah kenal yang seperti itu. Al-Quran ge dilalengkahan kan. Al-Quran ge digeletakin. Ini gimana? Kalimatullah, kitab suci, ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus dijaga oleh kita sebagai umat Islam. Inilah mudarnya mulai akhlak, etika yang ada dalam tugas siapa? Tugas kita semuanya. Maka surat Al-Ikhlas yang Allah turunkan jumlah ayatnya ada 4 ayat, jumlah kalimatnya ada 15, jumlah hurufnya ada 47. Barang siapa yang membacanya setiap subuh 10 kali, maka Allah akan jaga dirinya dari segala godaan setan. Gitu. Bapak sering marah-marah sama ibu di rumah. Bacakan we. Ibunya sering marah-marah, bacakan we. Setiap habis subuh baca 10 kali, insyaallah. Wa an Ubay bin Ka'ab, dan berikutnya diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu anin Nabi alaihi salam, diterima dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam riwayat lain Rasulullah menyampaikan man qara'a surat Al-Ikhlas marratan wahidatan utiya minal atau minal ajri kamisli ajri mi'ati syahidin. Bahkan dalam hadis lain mah Rasulullah pernah menyampaikan barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 1 kali, nilainya diberikan pahala oleh Allah seperti pahalanya 100 yang meninggal wafat syahid. 100 syuhada diberikan kepada orang yang mendawamkan membaca surat Al-Ikhlas. Ulah sakali doang. Ini mah anggeus menang sakali weh dibales 100 kali. Dawam pas setiap hari. Anggeus 10 kali weh sakali doang. Dawam setiap sampai akhir hayat dawamkan. Sempatkan setiap hari kita baca surat Al-Ikhlas. Peujeun baca Quran teu ari ngahaja baca Qur'ana rada hararese bukakeun Qur'ana rek dibuka macana rada hararese. Nah gitu. Baca surat Al-Ikhlas. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahkan Sayyidina Anas bin Malik sahabat Rasulullah menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi taala wa alaihi wasallam sallallahu taala alaihi wasallam
Rasulullah bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad marratan wahidatan faka'annama qara'a sulusal Qur'an, wa man qara'aha marrataini faka'annama qara'a sulusayil Qur'an, wa man qara'aha salasa marratin faka'annama qara'al Qur'an kullahu. Kata Rasulullah dalam hadis lain, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad sampai akhir ayat satu kali, Bapak baca satu kali, fakaan nama qara'a sulusal Quran, nilainya sama dengan Bapak menghatamkan sepertiga Al-Quran. Barang siapa yang membaca dua kali, kata Rasul, sama dengan membaca 2/3 Al-Quran. Barang siapa yang membacanya 3 balikan, sama dengan menghatamkan Al-Quran. Hadis ini terjadi pada peristiwa para sahabat. Nah, dipakai hujah oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, ketika para sahabat berlomba, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, siapa yang paling banyak menghatamkan Al-Quran sehari semalam? Sayyidina Abu Bakar, saya 40 kali udah hatam sehari. Sayyidina Utsman naik lagi, saya lebih banyak. Kata Sayyidina Ali, saya sudah gak kehitung berapa kali hatamnya. Ternyata saya, kata Sayyidina Ali, pernah mendengar Rasulullah menyampaikan hadis ini. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, sama dengan pahalanya 1 kali hatam Al-Quran. Itu. Kalau setiap habis subuh 10 kali, berarti sama dengan sudah menghatamkan 3 kali hatam Quran setiap hari, kan? Tapi jangan sampai geus we baca Al-Ikhlas doang. Nah, surat lainan tadi baca. Dawamkan. Setiap subuhnya Bapak mau surat Al-Ikhlas 10 kali. Habis maghrib mau nyicil sajud. Ya. Habis isanya mau ditambahkan, atau habis maghrib sekian. Itu dawamkan baca Quran. Tapi keistimewaan, kembali lagi, surat Al-Ikhlas diistimewakan oleh Allah untuk umat Rasulullah. Bahkan yang membacanya 1 kali sama dengan sepertiga Al-Quran, 2 kali sama dengan 2/3, dan 3 kali sama dengan menghatamkan Al-Quran. Waman qara'aha 11 marratan banallahu ta'ala baitan fil jannah min yakutatin hamra wa kana sababu nuzuli hadis surah. Qala Ubay bin Ka'ab wa Jabir bin Abdullah wa Abul Aliyah wa Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in istama'a kuffaru Makkah wa hum Amr bin Tufail wa Zaid bin Qais wa ghairuhum hadaru wa qalu ya Muhammad siplana rabbuka amin dahabin au min fiddatin au hadidin au nuhasin. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 11 kali, 11, banallahu ta'ala, Allah akan memberikan balasan bagi yang membacanya bangunan nanti di surga yang terbuat dari permata, dari yakut. Ya, bukan yakut apa? Menteri Agama, bukan. Dari yakut itu dari permata, berlian yang ada di surga.
Maka orang yang membaca mendawamkan membaca 11 kali, itu ihda asyara rutin gitu. Maka Allah akan berikan nilai nanti di surga, diistimewakan dengan dibangunkan satu bangunan yang terbuat dari permata. Adapun kenapa surat Al-Ikhlas menjadikan nilai yang istimewa bagi umat Rasulullah SAW, wa kana sababun nuzuli hadhihi surah, asbab nuzulnya dulu ketika zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara kaum kufar Mekah, di antaranya ada Amr bin Tufail, Zaid bin Qais, dan yang lainnya, mereka berkumpul mempertanyakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, wahai Muhammad, sif lana rabbuka, sif lana rabbaka. Kata orang-orang kufar, Muhammad, coba kasih tahu bentuk Tuhanmu. Kalau Tuhan kami, kata mereka, ada yang dari tembaga, ada yang dari emas, ada yang dari perak. Apakah Tuhanmu itu terbuat dari min dahabin, dari emas? Apakah dari besi? Apakah dari perak atau dari tembaga? Fa innahal alihatuna, karena Tuhan mereka itu ya terbuat dari itu. Patung-patung mereka ada yang dibuat dari emas. Kadang sekarang di toko mereka ada yang buat tanah liat, ada dari kayu, dari tanah liat, macam-macam. Bahkan konon katanya ada terbuat dari tepung. Dari tepung. Itu tinggal disajikan pada. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ana Rasulullah. Innallaha la yusabbihu syai'an wa la aqulu lahu syai'an min tilqa'i nafsi. Kata Rasulullah, saya itu utusan Allah. Gak mungkin Allah disamakan dengan seperti makhluk ciptaannya. Tidak bisa disamakan. Maka ketika ada diskusi panjang, pertanyaan ini sampai Rasulullah terus didesak oleh mereka, maka turunlah surat Al-Ikhlas. Wahai Muhammad, untuk menjawab mereka katakan, Kul huwallahu ahad. Katakan, Allah itu maha tunggal. Allah maha esa. Allah tidak ada yang menyamai dan tidak bisa disamakan, disarupaning seperti ciptaan makhluk, tidak bisa. Katakan kepada mereka, Qul huwallahu ahad, bahwasanya Allah adalah dialah zat yang maha esa. Allahus somad, Allah yang dimana semua tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tumbuh-tumbuhan tergantung dengan nikmat Allah, manusia tergantung dengan nikmat Allah. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, Allah tidak beranak, Allah mah teu ngalahirkeun. Walam yulad, dan juga tidak dilahirkan. Kenapa demikian? Ayat ini menandakan bahwa dulu terjadi di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa, bahwa mereka meyakini Isa adalah anak Allah. Sampai sekarang oleh kaum Nasrani, orang Kristen, mereka sudah ingkar, kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadikan kekufuran orang Nasrani. Orang Kristen kafir itu karena apa? Karena mereka menyatakan Tuhan ada anak, Tuhan ada bapak. Bahkan mereka, orang-orang Yahudi diantaranya,
Orang-orang Nasrani meyakini bahwa malaikat itu diciptakan perempuan, seperti bidadari. Bahwa malaikat itu perempuan, ada Tuhan Bapa. Nah itu, ini kekufuran yang terjadi oleh mereka. Maka Allah sampaikan, Muhammad katakan, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu seorang pun dengan Allah Subhanahu. Artinya apa? Tidak ada yang bisa menyamai zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua yang ada di dunia ini selain Allah adalah makhluk. Selain Allah adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah akidah yang harus kita pegang. Jangan sekali-kali meyakini ada kekuatan di luar kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sampai-sampai Ibnu Abbas menyampaikan bahwasanya kalimat as-somadu alladzi la jawfa lahu wa la ya'kulu wa la yashrabu walau kana mujawwifan lahtaju ila syai'in wa huwa la yahtaju ila syai'in bal kullul khalaiq yahtajuna ilaihi. Kata Sayyidina Abbas Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas menyampaikan, yaitu sepupunya Rasulullah SAW, Abdullah bin Abbas. Beliau menyampaikan kalimat as-somad itu adalah Allah tidak memerlukan yang namanya ruang, waktu, tempat, makan dan minum. Tidak membutuhkan. Karena wa huwa la yahtaju ila syai'in, sedikit pun Allah tidak membutuhkan hal. Bahkan ibadah kita pun bukan kebutuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu kebutuhan siapa? Kita sebagai makhluknya. Ketika Allah menghendaki semua dijadikan iman, semua gampang. Iman semua makhluk ini. Tapi Allah tidak menghendaki demikian. Makanya tadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah jadikan, ilhamkan pada ciptaannya, manusia khususnya, ada yang baik, ada yang buruk. Alhamdulillah, kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang baik. Buktinya malam ini kita ada di majlis ilmu. Hadirin rahimakumullah. Oleh karenanya, pada kesimpulan di akhir penjelasan ini, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya apa yang menjadikan landasan dalam surat Al-Ikhlas, annan nabiyya alaihi salam kana jalisan ala babil Madinah idmarrat janazatu rajulin faqala nabiyyu alaihi salam hal alaihi dainun faqalu alaihi dainun arba'atu darahim faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sallu alaihi fa inni la usolli ala man kana alai dainu arba'ati darahim. Satu ketika ini ada peristiwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang duduk di depan pintu Madinah. Berarti apa? Duduk-duduk di gerbang kota. Rasulullah senang. Inilah Rasulullah itu adalah seorang Rasul, seorang kepala negara yang adil. Rasul senang, gak pernah diam. Sebagai kepala negara keliling. Rasulullah sedang berdiri terdiam duduk di depan kota.
Berarti Babul Madinah itu gerbang kota lah. Kayak gini mah lagi lihat nih, lagi ngecek kondisi di gerbang Karawang. Nah gitu. Kira-kira begitu. Gerbang kota lah gerbang. Ternyata di gerbang Karawang nggak jelas itu apa kan gitu. Contoh kan gitu. Nah, ketika Rasulullah di gerbang kota, kemudian tahu-tahu ada lewatlah seorang jenazah. Idmarrat janazatu rajulin. Ada seorang jenazah laki-laki lewat, mau dimakamkan. Faqala, maka Nabi bertanya. Faqala Nabi alaihi salam nanya kepada rombongan, apakah si mayit ini ketika hidupnya masih punya utang? Ditanya. Nah, kira-kira ada nggak yang nanya begitu? Kan kita sering nanya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, para pelayan, mohon dimaafkan segala dosanya almarhum. Apabila ada hutang piutang, mohon segera mendatangi. Begitu kan? Nah, Nabi nanya, Pak, ternyata bahasa itu tuh dari zaman Nabi udah disampaikan. Makanya wajar kalau setiap ada yang meninggal selalu disampaikan. Ditanya ada hutang piutang enggak? Ya bukan membuka aibnya mayit, tapi ini beban. Tanggung jawab, jangan sampai yang meninggal masih terbebani dengan hutang. Maka ditanya, bapak-bapak kalau ada yang punya urusan belum diselesai, datangin keluarganya kan gitu. Nah, Nabi lantas bertanya, apakah si mayit ini masih punya utang? Nah gitu. Maka dijawablah, Pakolu, maka orang-orang yang lewat itu yang mengiringi jenazah, mereka menjawab, alaihi dainu arba'atu darohim. Ya Rasul, Muhammad, mayit ini masih punya hutang. Ada hutang 4 dirham. Dia ninggalin hutang 4 dirham. Padahal si mayit ini sudah mau dimakamkan. Faqala Nabi, maka Nabi berkata, "Shollu alaihi." Udah, kalian ini aja yang nyolatin. Saya mah nggak bakalan nyolatin orang yang masih punya utang. Tuh Pak. Sampai Rasul saja kalau ada mayit jenazah yang masih punya hutang belum dilunasin, nggak mau nyolatin, Pak. Udah, kalian saja semuanya yang nyolatin. Nah itu. Kata Nabi, faqala Nabi alaihi salatu wasalam, fa innila usolli alaman kana alaihi dainun arba'atu dirahim. Kata Nabi, aku mah tidak akan mensolatkan seorang mayit yang punya hutang 4 dirham tersebut. Famata walam yu'addiha, fanazala Jibril alaihi salam. Maka ketika kata Nabi ada orang yang meninggal dan belum melunasi hutangnya, aku tidak akan mensolatkannya, katanya. Faqala, maka datanglah malaikat Jibril turun, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu apa? Waqala, maka malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, innallaha azza wa jalla yaqra'uka salam wa yaqulu boistu Jibrila bi surati adamiyin wa adadainahu." Kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, aku dapat titipan salam dari Allah Subhanahu wa taala." Jadi malaikat Jibril datang ketika Kanjeng Nabi mengatakan, aku tidak akan sholatkan orang ini kalau belum lunas hutangnya. Gitu. Turun malaikat Jibril melihat kondisi Nabi seperti itu. Kok bisa begitu Nabi kan? Malaikat Jibril turun, kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, aku titip ada pesan salam dari Allah Subhanahu wa taala." Mendapatkan titip salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah," kata malaikat Jibril.
Wa yaqulu, kemudian Allah menyampaikan kepadaku, Bu'istu Jibril bi surati Adam. Katakan malaikat Jibril kepada Muhammad, aku telah mengutus Jibril menyerupai seorang anak Adam, menyerupai manusia, melunasi hutangnya laki-laki tersebut yang meninggal. Katakan, hutangnya sudah dilunasin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adadainahu, kemudian malaikat Jibril melunasi hutangnya. Faqala, kemudian malaikat Jibril, oleh karenanya Muhammad, kum fasolli fa innahu magfurun. Engkau sholatkan laki-laki tersebut karena laki-laki itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hutangnya udah dilunasin. Ternyata orang-orang di sekitarnya tidak tahu bahwa ada seorang malaikat, yaitu malaikat Jibril, yang diperintahkan oleh Allah turun ke bumi menyerupai manusia, melunasi hutangnya. Nggak ada yang tahu. Akhirnya malaikat datang, malaikat Jibril, Muhammad, itu sudah lunas hutangnya. Sudah, sekarang kamu yang menyolatkan. Akhirnya heranlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu, man shalla ala janazatin ghafarallahu lahu. Kata malaikat Jibril, barang siapa yang mensolatkan jenazah ini, maka Allah akan ampuni dosanya. Wa qala Nabi alaihissalam, maka Nabi menyampaikan, bertanya kepada malaikat Jibril dengan herannya, ya akhi, ya Jibril, wahai saudaraku malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu udah seperti apa? Sahabat besti dengan Rasul. Udah besti. Karena kemana-mana malaikat Jibril ketika Rasulullah sedang bersedih pun langsung turun. Itu saking bestinya. Tahu persis yang menjaga, yang melindungi. Maka malaikat Jibril tugasnya apa? Membawa wahyu. Itu menemani Rasul. Kata baginda Nabi, ya akhi, ya Jibril, wahai saudaraku malaikat Jibril, min aina lahu hadhil karomah. Terus saya heran, bagaimana orang tersebut bisa dilunasi hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karomah apa yang Allah berikan kepada orang tersebut, si jenazah tersebut? Faqala, malaikat Jibril menjawab, liqiraatihi kulla yaumin mi'ata marratin surata qul huwallahu ahad. Ternyata orang tersebut ketika hidupnya mendawamkan setiap hari membaca surat Al-Ikhlas 100 kali. Coba. Artinya Allah mengistimewakan orang tersebut yang tadi punya hutang, gak ada yang tahu, sudah dilunasi oleh malaikat. Pak punten, Allah saking sayangnya kepada orang yang mengagungkan Allah. Karena surat Al-Ikhlas itu adalah sifat Allah, dibaca terus sama dia 100 kali, diagungkan. Allah diagungkannya, maka Allah membalasnya apa? Tidak ada yang tahu bahwa hutangnya sudah dilunasi oleh Allah. Maka hadirin rahimakumullah, jangan khawatir. Bukan berarti begini, utang terus entong dibayar lagi. Ulah itu mah dosa. Artinya orang tersebut berhutang, sudah dibayarin semua, ternyata ada yang tersisa, kata orang-orang. Ada yang belum selesai. Ternyata oleh Allah sudah diselesaikan. Bisa jadi mungkin ada malaikat turun menjelma sebagai anak Adam, sebagai manusia, datang ke orang tersebut melunasinya. Dan orang tidak tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan. Nah, dari sinilah Rasulullah kaget. Oh, ternyata orang tersebut mendawamkan membaca surat Al-Ikhlas 100 kali setiap hari, li anna fiha bayanu sifatillahi ta'ala. Karena surat Al-Ikhlas menjelaskan sifat Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Wasanai alai qala man qara'aha fi jami' umurihi marratan wahidatan la yakhruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannah khususan man qara'aha fi sholatil khamsi fi kulli yaumin kada marratin. Demikian kata Rasulullah, barang siapa yang mau mendawamkan setiap habis sholat 1 kali membaca surat Al-Ikhlas. Maka kenapa Pak? Ada beberapa imam sholat habis zikir suka ditambahkan dengan membaca surat Al-Ikhlas. Ini keistimewaannya. Maka barang siapa yang mendawamkannya, tasfa'u lahu yaumal qiyamah wali jami'i akrobaihi mimman qadis taujabat alaihin nar. Begitupun Allah akan selamatkan daripada api neraka. Hadirin rahimakumullah. Ini Pak istimewa. Mudah-mudahan melalui kajian malam ini ya, kita menambah ilmu, kita menambah amalan, kita menambah kebaikan, dan kita bisa didawamkan oleh Allah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, diantaranya dengan mendawamkan surat Al-Ikhlas. Ente bisa 10 kali sekali, kiraku sekali itu tiasa. Ente bisa setiap waktu minimal sehari sekali dawamkan baca surat Al-Ikhlas. Tujuannya apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada kisah terakhir Sayyidatu Aisyah, istri Rasulullah, pernah bercerita. Dulu ada sahabat Rasulullah ikut perang bersama Nabi. Nah, setiap sholat sahabat ini diperhatikan, dia yang ngimamin sholat, bacanya surat Al-Ikhlas. Enggak pernah berhenti yang dibaca surat Al-Ikhlas. Nah, sahabat yang lainnya ngadu kepada Rasulullah, ya Rasul, itu si anu mah sholatnya teh eta we dibacana teh ngan surat Al-Ikhlas ya terus. Setiap rakaat bacanya surat Al-Ikhlas. Kenapa? Berulang-ulang surat Al-Ikhlas. Ngadu kata Rasulullah, ngapain nanya ke saya? Tanyain sama orangnya, kenapa kamu membaca surat Al-Ikhlas? Kata orang tersebut, sahabat Rasulullah, aku cinta kepada Allah, maka aku mendawamkan surat Al-Ikhlas. Dijawab oleh Rasulullah, Allah mencintai orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Tujuan kita membaca surat Al-Ikhlas karena apa? Cinta kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulah supaya lunas hutang doang. Supaya yang lunas hutang baru baca. Jangan. Karena cinta kepada Allah, mengagungkan Allah. Insya Allah bukan hanya hutang, urusan bisnis, usaha, pekerjaan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan menjadikan manfaat bagi kita semuanya. Tentunya mohon maaf kalau ada kekeliruan dalam penyampaian materi ini, khususnya diri saya. Mudah-mudahan Allah mengampuni atas kekeliruan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan manfaat bagi kita semuanya. Mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Allah, mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, keluarga ya, orang tua yang masih hidup, mudah-mudahan yang sakitnya disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah tiada, mudah-mudahan semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita, orang tua kita, mudah-mudahan dimuliakan di alam barzahnya. Yang sedang bekerja, berusaha bisnis, mudah-mudahan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang belajar mencari ilmu di pesantren, di sekolah, mudah-mudahan diberikan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, bisa menyelamatkan dunia dan akhiratnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu yukafi majida.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Subhanaka la nusi san'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda, falakal hamdu idza radita, falakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala li haqq qadri wa miqdaril adim. Allahumma shalli ala nuril anwar wasirril asrar wa tiryakil adyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadanil muhtar wa alil athar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma ighfir ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al min auladina wa talamidina wa tulabana min ahli ilmi wat taqwa wal istiqamah. Allahumma yassir umurana umurad dunya wal akhirah wa hasil maqasidana waqdi hajatina. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian walafu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.